sangat butuh kemenangan mutlak. Jadi untuk itu semua, langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Let's go to the land of down. Lihat bagaimana kali ini bermain badan ya untuk Lutfi. Wah, ternyata show-nya bukan di ROM, di EEXP ya, untuk Regi. Oke, yang berarti nanti kalau misalnya menit kelima pun dia bisa join juga nanti akan menjadi badan yang kedua juga kan? Seperti biasa ya untuk di meta-meta yang sekarang. Yap, mendapatkan gangguan tadi sepertinya. Ya ini pressure yang udah mulai kerasa sih dipegang sama Onyx juga ya. Mereka ngasih poke damage, apalagi Farsanya juga bawa Rapture. Yap. Dan kita melihat ada 2 emblem tank yang dipakai oleh EVOS ya. EXP, Chow, dan juga ada Gatot Kaca yang membawakan emblem tank. Dengan kehadiran dari Cecilion nih yang dipakai oleh EVOS dan membawakan Tenacity, ini akan menjadi kayak slow tempo gameplay yang sedang di-planning oleh EVOS. Mereka akan berusaha untuk nge-drag gamenya sampai akhirnya Cecilion ini bisa menyala. Oke, tapi ya Cecilion memang late game insurance bagi EVOS untuk mungkin bisa menstabilkan ya early-nya, late-nya juga. Tapi jangan lupakan Cecilion juga dia positioningnya bisa ke spot nanti sama Kairi. Walaupun dia punya bad fist. Dia bisa ada sedikit defensif lah untuk ngasih life steal di dalam dirinya. Sebenarnya yang lebih berbahaya untuk Cecilion itu kalau dia bisa nge-range Sanguine Claw-nya kan. Iya. Cuman kalau bisa di outrange dengan Suns, ini akan menjadi kendala untuk Suelo. Kapan nanti bisa masukin bad impact. Oke, dan Ki di area mid. Ada pergerakan tadi Kairi ketahuan. Cukup sih, cukup menyeramkan. Iya, tapi kelihatan ya sebenarnya dari keduanya lumayan bermain cukup sabar Om. Gak mau terlalu terburu-buru juga karena menunggu untuk turtle yang pertama akan spawn sesaat lagi. Mencoba untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Ya, kalau kita bicara soal main sabar, jelas EVOS akan jauh lebih unggul. Secara ya, untuk late game insurance mereka bakal punya Cecilion nanti bersama dengan ada Harit juga. Sedangkan Fanny yang dipakai oleh Onyx ini harus untuk bisa dapetin point kill dulu untuk di early game. Iya, potential early pressure-nya dengan point kill-nya masih belum kelihatan ya dari Onyx. Dan jangan sampai terlepas juga sebenarnya karena untuk Fanny sendiri kan kita tahu ini sangat sulit untuk mendapatkan turtle yang pertama. Apabila Fanny bisa mendapatkan turtle yang pertama, wah ini ada yang salah benar-benar nih dari gameplay yang dimiliki. Dan dia sakit banget. Kombinasi dan Albert down menjadi sebuah keunggulan untuk Onyx. Di mana mereka berhasil mendapatkan karena Albert dan sekarang turtle berapa berhasil diamankan pula. Bahkan ada Ki yang menjadi korban kedua hingga double kill dari Kairi. Wah ini bukan cuma sekedar early point kill. Tapi bahkan turtle-nya pun jatuh ke tangan dari Fanny. Untuk Kairi. Tiba-tiba saja tergulung sekarang untuk EVOS. Mereka hilang di early-nya. Jungle creeps-nya di bagian bawah sudah dikosongi oleh Onyx. Dan gold difference yang sangat berasa sekali di 2-3 menit awal. Langsung nih. Langsung terasa bagaimana gold difference-nya. Oke. Dan ini dia untuk Talents Prediction. Again, Papulung versus everybody. Tadi match 1 sih udah bener ya? Match 1 benar. Apakah match 2 juga akan benar kembali? Gak tahu dah tuh ya. Oke, kembali lagi. Sebenarnya Regi juga tadi udah sabar banget ya untuk membuka The Way of the Dragon ini untuk benar-benar ngelok ke arah Kairi. Ya, tapi Kiboy luar biasa, flicker yang dipakai juga. Bagus banget sih tadi itu face crack ya. Ya, dapat 3 loh di dalam. Dan ini punishment yang besar untuk EVOS juga. Masih ya dia nyanyiin ya. Nyanyi, mulu nyanyi. Hei, ada pergerakan dari Kairi tapi coba lihat semuanya pun langsung mundur. Tidak ada yang mau mendekati lagi ke area dari Orange Buff. Dan berhasil diamankan. Namun untuk sekarang ada Way of Dragon tapi ke arah yang sangat-sangat jauh dari rekan-rekannya. Tidak ada follow up damage. Dan ya berakhir. Dan bahkan Orange Buff-nya berhasil untuk dikantongin sama Kairi. Akan semakin snowball lagi power yang dimiliki oleh Onyx dengan 2000 gold di menit keempat Om Wawa. Itu dia. Dan ini berarti kayak dari perebutan juga kita melihat bagaimana level dari Albert sekarang. 2 level difference dikarenakan adanya pengambilan dari buff demi buff juga yang sedang terjadi sekarang. Dan ini pressure yang tidak ingin dilepaskan oleh Onyx. Oke, coba lihat Albert. Hampir saja tadi. Tapi Kairi-nya mendekat. Ada Katron. Suelo yang menjadi korban dan bandar saja Suelo yang menjadi korban di dalam pertempuran. Dan juga aksi penggerebekan dilakukan tapi Suns berhasil pergi dengan wings by wings. Secara nggak langsung ini Albert ketemu mantan tim juga ya. Betul. Pasti ada sentimental juga tentunya. Tapi Kairi memang ya udah dia nggak terlalu paksa. Kita benar-benar Savero. Wow. Terlihat ya 1v1 Granger. Solo kill dan berhasil juga untuk bisa menyelesaikan Skypiercer sekarang. Yang menjadi cukup masalah sekarang akhirnya dari EVOS adalah mereka kegulung banget di tiap lane-nya bahkan. Dengan solo kill seperti tadi bisa kita pastikan
Mereka sedang rugi dari semua lane. Wah rugi ini mah. Ini nggak ada bahkan ya secara head to head. Suyo harusnya bisa lebih unggul untuk kontes objektif di Yep. Turtle. Yang dimana sekarang dia nggak dapat, point kill juga belum terlihat. Mungkin dari EVOS bisa ngedrag ini ke arah mid to the late game. Tapi apakah sanggup? Nah, ya itu dia karena ya mereka bermain dengan waktu juga kan. Mm-mm. Meskipun memang mereka punya Cecilion, tapi Cecilion butuh waktu sekarang. Dan Turtle-nya ternyata di reset, Onyx akan memilih untuk bermain safe juga. Tapi lihat positioning dari Savero yang sudah mulai menuju ke area mid juga. Yang berarti akan ada team fight besar yang bisa terjadi di Turtle yang kedua. Iya, ini tinggal nunggu bagaimana inisiasi either itu dari Kiboy ataupun Ludwig ya yang ngebuka Glorious Pathway-nya. Oke, itu dia Glorious Pathway. Semuanya pun akan langsung dibuat mundur. Sementara sekarang Turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh Kairi. Cepat banget belok dari Fanny-nya ya. Power steering tuh ya. Iya, power steering dipakai tuh. Begitu tuh emang. Tapi ini Fanny dapat 2 turtle. Yap, sudah jelas ya. Bisa dibilang cukup unggul sih untuk Fanny-nya karena Fanny-nya juga masuk Oke, sebagai eksekutor. Web Dragon langsung dikeluarkan tapi masih ada Revitalize. Coba lihat Luffy-nya masih bertahan sejauh ini dan Luffy-nya pun masih berhasil selamat tapi Kairi-nya Hadin Goda untuk bisa mengantarkan damage-nya dan Katron membuat Erlan hilang. Oke, dan bahkan pressure juga diterima lagi untuk Albert di arah bawah ya. Dia coba untuk megang satu lane, tapi ternyata ketemunya sama Savero yang udah punya Sky Piercers juga ini lumayan berbahaya. Yap. Dan trade tadi yang dilakukan sama EVOS untuk coba makan satu, yaitu Lutfi, ternyata gak adil karena Erlannya yang tumbang. Yap, dan kembali lagi yang terjadi adalah ketika ada di satu sisi Onyx menang team fight, Oke, sisi lain ada Kiboy, objektif. ini dia dan Wave Dragon langsung dikeluarkan. Kiboy-nya bisa bertahan sejauh ini tapi ternyata untuk kali ini Kiboy-nya pun langsung menghilang. Dan juga mereka pun harus mengorbankan Regi. Ya, sama-sama buang flicker, sama-sama ada trade juga tapi Erlan. Oke, Hati-hati. EVOS mencoba untuk bisa menekan. Oke. Yap, Kairi udah take off lagi. Siapa yang menjadi korbannya kan udah coba. Kairi baru kelihatan dari sini. Mundur semuanya tapi Savero hadir dengan satu Rhapsody yang begitu menyakitkan. Oke. Tapi untuk kali ini, ketahuan posisinya. Ketahuan, Albert akankah solo kill? Tidak, Kairi, orange buff. Diusir aja ya? Akan menjadi miliknya harusnya, tapi Sanguine Cloud dan Kairi berhasil. Karena ini bedanya 2 level juga sih. Lumayan kerasa pastinya dari segi power retributionnya juga sehingga kali ini Albert Diambil lagi sebelah sana. diambil lagi orang. Tiap rumput sekarang ada orangnya, Om. Iya, dan ini berarti kayak positioning dari Albert ya, dia harus milih mau ambil orange buff atau purple buff juga yang difokuskan untuk Albert. Dengan gap gold yang semua dipegang oleh Onyx, ini tim fight-nya akan jelas-jelas dipegang lagi-lagi ya. Untuk turtle yang ketiga, perfect turtle kemungkinan juga untuk Onyx akan jatuh. Waduh, ada KB. Loh. Tapi pakai jaket EWC nih. Ih, mantap. Season ganjil nih. Season ganjil nih. Halo Prof KB. Iya, tapi bukan seasonnya sih yang ganjil. Permainannya malah. Iya bener. Bener juga. Gak salah sih di situnya tapi wes. Web. Apa nih? Udahlah. Udah disiapin sih Udah itu. disiapin sama dia ya. Beb, Sans. Tidak mau dilanjutkan tadi Erlan, sepertinya. Erlan. Sementara untuk sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Erlan. Mundur Ya. lagi. Kapan lagi ngelihat dari Fanny perfect turtle? Yap. Yang biasanya kan tahu alergi turtle kan kalau main. Alergi Susah, ya? lebih ke sulit gitu loh. Yep. Untuk bisa setup juga. Tapi tadi mereka berhasil untuk menjauhkan semuanya berkat sebuah setup dari Kiboy. Oke, dari mid. Agak sedikit terkurung tapi Federer Strike begitu menyakitkan. Mereka pun harus mundur. Dan untuk sekarang ada, bad miss-nya pun ini sakit banget. Kiboynya. Udah bisa dibayangkan ya apa yang dirasakan Onyx semalam ya. Combo Granger Varsa. Yap. Dan sekarang pergerakan dari Hengki harus dipaksa mundur. Mau tidak mau Father of Guardian digunakan guna untuk bisa selamat. Oke. Dan membuat dari Onyx akan semakin leluasa sekarang. Lagi-lagi orange buff berhasil untuk dicuri. Tekanan tiada henti. Harus diterima oleh Evo sekarang. Ya ini rumah kanannya EVOS sedang dibombardir habis-habisan. Yap. Kayak jungle kanan dari tadi EVOS mereka cukup mengalami kekosongan. Yap, benar-benar tidak ada celah untuk mereka bisa keluar. Namun sekarang Ludwig akankah mereka memaksakan Wave Dragon dari Regi, tapi malah membuat diri pula sebegitu dan cepat. Walaupun sekarang Kiboy langsung menghilang, tapi coba lihat Kairi menunjukkan mekanik yang begitu gila. Tapi Savero double kill, dan sekarang Albert maju ke arah terdepan. What happened? Wow. Miskalkulasi terjadi. Ternyata damage yang disumbangkan oleh Savero sudah terlalu besar. Oke. Sky Piercers juga. Yang sudah dimiliki 30 stack harusnya dari lethality-nya. Menjadi eksekutor yang begitu baik dari Onyx. Triple kill bahkan tadi. Yap. Selesai. Waduh. Selesai. Satu persatu. Selesai. Diambil lagi-lagi. Untuk Onyx mereka berhasil untuk masuk tanpa adanya trade sama sekali. EVOS
mereka bahkan tidak sanggup untuk memberikan perlawanan balik. Sekalinya mencoba untuk melakukan perlawanan tadi banyak banget miss-nya. Sebenarnya dari Regi, bener udah coba untuk ngincar ke belakang, dia coba untuk cancel ke arah Farsa dari Suns-nya juga. Tapi ada Purify dan akhirnya Reginya terjebak. Miskalkulasi kembali terjadi untuk Albert yang coba untuk masuk, tapi sayangnya banyak efek sisi yang membuat dari Albert pun hilang dan damage yang diterima terlalu banyak. Dan Lord pun terbuka sangat-sangat bebas, 9.000 menuju 10.000. Gold yang dipimpin oleh Onyx sekarang. Ya, mereka akan tetap ya memberikan pressure, juga lihat selalu di-push. Untuk Onyx sendiri mereka tidak ingin EVOS ini punya keleluasaan untuk bisa tetap mendapatkan gold demi gold. Waduh. Ini tapi sebenarnya kalau dari EVOS mereka punya Cecilian. Selagi terjaga harusnya high ground-nya masih lumayan aman sih. Ya, Masih cuman, Lord 1 juga. Cuman waktunya kan, waktunya apakah akan diberikan kepada EVOS atau tidak gitu. Karena akhirnya pasti sudah siap juga ya. Bedanya 4.000, coba Savero gimana tuh, sakit banget, Hengki dipaksa mundur. Oke, pasif dari Holy Defense di arah base turret tengah juga udah tertrigger. Lordnya akan dibiarkan sehingga produksi Super Wave Minion ini akan terus-menerus bertumpuk. Yap, dibiarkan saja untuk di bagian bawah, jadi sangat-sangat slow sekali. Untuk tekanan dari Onyx juga, mereka akan berusaha untuk nge-trigger ya. Holy Defense yang dimiliki oleh EVOS, Swallow, Blood Wings untuk item ketiga, masih belum punya damage yang cukup sebenarnya. Oke, sementara sekarang Lord akan ada di bagian bawah. Kairi melihat dari kejauhan siapakah yang akan menjadi korban, tapi barusan dengan Sanguine Clay udah keluarkan pula Erlan. Gak banyak lagi SP dalam tubuhnya dan sekarang Kairi hanya memancing. Dia akan belok lagi area atas, tapi Kiboy bahkan sekarang zaman Poldalos dan keluarkan pula. Lutfinya pun dipaksa mundur. Mereka mencoba untuk bisa menghantam dulu ke area dari Lordnya. Hanya saja Suns dengan Wings by Wing masih berhasil mereka semua kabur dan juga EVOS untuk bertahan. Yap, tapi di menit di bawah 12, satu base turret hancur. Ini menjadi poin yang sangat-sangat fatal. Yang harus diterima oleh EVOS karena mereka ini harus mengontrol lane jauhnya juga. Sementara ini sulit untuk siapa yang dikirimin nantinya memainkan lane yang berseberangan dengan Lord yang hadir di Lord kedua nanti. Oke, akankah mau di all in? Lutfi tidak. Terlalu tanky ya. Ya, malah langsung dikeluarkan lagi. Glorious Pathway, mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Tapi hilang sudah momentumnya. Bentar, ini bad face-nya udah ke-trigger loh. Dari Swallow. Yap. Oke, di atas masih Super Wave Minion deh. Oh, enggak, udah kecil ya. Sakit ya cicilan-cicilan dari Savero ya. Wop. Aduh, Mak, sakit banget. Erlan. Coba lihat Erlan menari dengan zaman Force yang dia keluarkan. Oke, karena bagaimana tidak sakit, Suns baru juga selesai dengan Holy Crystal-nya. Yap, item damage ya. Lightning Truncheons, Holy Crystal dan juga Glowing One tadi untuk Suns. Dan mereka yang lihat nih, bagaimana positioning dari Onyx sendiri adalah memaksakan agar EVOS mainnya kumpul semuanya. Gak boleh ada yang pisah, karena sekali ada yang terpisah, akan ada Kairi yang langsung menusuk juga di sana. Oke, dan benar-benar dijagain sama Kiboy-nya sehingga purple buff pun tidak bisa didapatkan untuk Albert. Onyx cukup bermain sabar dulu sekarang. Wow, sakit banget. Parah sakitnya, Tuh, item defense loh Regi ya. Antivirus, tapi masih silent drop. Belum yang jadi dari Athena Shield atau mungkin dari Radiant Armor. Ini Onyx dengan keunggulan 10.600 gol kayak gini, buset tinggal tutup lagi gamenya ya. Dan akhirnya Regi, The Way of the Dragon-nya bukan untuk inisiasi, lebih untuk cancellation dulu. Betul, dan sekarang mereka udah mendapatkan lagi Lord. Mereka dapat daya dobrak tambahan. Sekarang waktunya untuk EVOS berjuang lagi. Oke. Berjuanglah layaknya seorang lelaki, karena lelaki hidup untuk menghidupi, kan begitu ya. Benar. Jangan standar sosmed yang diikuti soalnya. Itu berat lagi bahasanya, itu susah. Tapi Lordnya sudah berjalan di arah bawah. Lutfi sendirian tapi ada Kiboy di sisi yang berbeda. Okay. Santai dulu mereka. Santai. Tinggal tutup ini 11.500 bedanya. Tapi balik lagi, selama ada Swallow harusnya lumayan bisa ketahan sih. Oke, Lord ada di bagian bawah, sementara mereka melakukan serangan di bagian tengah. Dan Hengki melihat dari kejauhan, Lordnya langsung mereka fokuskan untuk segera hilang. Tapi Kiboy akan mencari celah. Seperti apa Fish Crack nanti akan dia keluarkan pula Sanguine kalau kali ini tidak connect karena siapapun. Dan Wave Minion masuk lewat atas, best turret gundul semuanya. Oke, Lutfi masih ada di lini paling depan, bahkan Onyx gak mundur. Yap, Regi, Sanguine Claw, connect karena Lutfi. Dan Kairi hadir. Vanilla Strike begitu sakit dan Erlan dia pun langsung down. Ini waktunya untuk Onyx bisa langsung menutup gamenya karena mereka kalah. Dan juga mereka menang dari sisi kuantitinya. Coba lihat Kairinya menari dengan banyaknya steel cable yang dia miliki. Dan base terbuka dengan begitu bebasnya. Mereka tinggal menutup begitu saja. Dan Albert pun selesai. Game yang pertama milik Onyx. Wow. Di ujung jurang, EVOS kehilangan game yang pertama.
bisa di game berikutnya. Onyx, memang mereka memegang nasib dari 4 tim yang lainnya, tapi ini akan bisa menjadi mimpi buruk untuk tim lawannya sekarang. Iya, dan kita bisa melihat bahwa match ini juga dipantau ya oleh pemain-pemain dari Bigetron. Iya, pemain Bigetron hadir loh. Ya, tapi so far